Boleh kita lihat, coba buka halaman. Nah, kita cari yang biasa kita baca saja. Satu, tentang hadis mencari ilmu ke negeri Cina. Akan banyak penceramah itu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu ke negeri Cina. Bagaimana sebenarnya posisi hadis itu? Nah, di sini beliau menukilkan bahwa kata beliau, menurut hadis Nabi SAW, matannya itu utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata beliau, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini sering nih penceramah-penceramah atau lomba-lomba pidato, sering ini dibuat konsep oleh orang yang membuatkan konsep pidatonya. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu tu walau ke negeri Cina. Bagaimana menurut pandangan beliau nih, Dr. Syahli Mustafa Yaakob, kualitas hadis, rawi sanad tak usah, kita lanjut kualitas hadis. Imam Ibn Hibban mengatakan hadis ini batil la aslalahu. Kalau batil itu berarti hadis itu parah, berarti batil itu rusak. La aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis ini hadis palsu, tidak ada dasarnya sedikit pun. Begitu juga Imam As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah. Imam As-Sakhawi, ya Imam Sakhawi ini walaupun beliau Imam Sakhawi ulama muhadis, menulis kitab Alfiyatul Hadis li Sakhawi. Beliau juga mengatakan bahwa hadis ini palsu, tidak ada sumber daripadanya. Bagaimana cara beliau daripada menghukum terakhir hadis ini? Maka kata beliau di halaman 6, kata musannif, selanjutnya setelah diketahui bahwa hadis itu palsu, maka kini tidak perlu lagi menjawab pertanyaan kenapa Nabi SAW menyebutkan Cina, kenapa Nabi tak sebut Eropah. Nah, ini salah satu dalil orang hari ini, kita mesti harus berteman dengan Cina, kita harus mesti berdekatan dengan Cina, kita mesti harus berbisnis dengan Cina karena Cina ini pintar bla 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 bla, karena Nabi mengatakan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Itu sudah terbantahkan bahwa hadis itu hadis palsu. Maka oleh karena itu tak mengapa juga kita kalau tak berteman dengan Cina. Nah, begitu. Jadi jangan hadis ini nanti dijual untuk kita nak berkawan dengan Cina. Nah, kita harus perbanyak kawan Cina karena Nabi menyuruh kita belajar dengan ke negeri Cina. Bukan, hadis itu hadis palsu. Kalau hadis palsu la yu'mal bih, maka kita tidak boleh beramal dengan hadis itu. Maka ungkapan itu boleh jadi mulanya semacam kata-kata mutiara. Nah, jadi jangan disebut itu hadis Nabi. Silahkan dalam pidato kita menyebut itu, silahkan dalam ceramah kita sebut itu, tapi jangan mentautkan itu sebagai perkataan Nabi. Itu yang bermasalah. Ketika kita katakan sebagaimana Nabi kita bersabda utlubul ilma walau bisin, itu yang bermasalah. Seolah-olah itu tuh ungkapan Nabi, maka itu yang berbahaya. Kata Nabi man fassaral Qur'ana bi ra'yihi, atau apa kata Nabi, man takallama ala ghairi, kata begini Nabi, siapa yang membicarakan sesuatu, siapa yang berbicara tentang perkataan yang aku tidak membicarakannya, kata Nabi falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka disediakan oleh Allah tempatnya di dalam neraka. Jadi bisa jadi itu kata-kata mutiara atau kata-kata ahli hikmah. Nah, maka oleh karena itu carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, itu bukanlah hadis, tapi itu kalam hikmah saja. Nah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada di ujungnya tadi, utlubul ilma walau bisin, talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang itu tuh betul-betul hadis Nabi, dan itu tuh hadisnya hadis sahih. Maka oleh karena itu tahu kita pertama bahwa
pengarang ini Syekh Ali Mustafa Yaqub ini rahimahullahu taala ini, beliau menghukum hadis dengan adil. Salah satunya beliau mengatakan hadis di awal itu maudhu', palsu, tapi di penghujung hadis itu adalah hadis itu sahih. Nah, ini yang perlu kita ini. Kita dalam menuntut ilmu harus pengakuan seperti ini yang jujur dalam menuntut ilmu. Karena ada sebagian orang karena memang dia agak alergi menengok orang berkunut, pas pula dia jumpa hadis kunut itu bermasalah. Dah kunut itu pun harga mati dibuatnya bid'ah katanya. Kunut subuh bid'ah karena hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Dia lupa ada hadis yang lain yang itu hadisnya sahih. Mana hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Imam Nawawi mengatakan hadis Anas bin Malik dalam masalah kunut itu adalah hadis sahih. Jadi antum kalau sebagai penulis buku, penulis kitab, berlaku adil lah. Ketika ada hadis itu yang lemah, tulis lemah. Ketika ada hadis yang sama tapi jalurnya berbeda dan itu kuat, masukkan juga ke dalamnya. Nah, seperti yang beliau lakukan. Di awal separuh hadis itu hadisnya palsu, beliau katakan hadis menuntut ilmu ke negeri Cina itu palsu. Tapi di separuh terakhir hadis itu hadisnya sahih, juga beliau nukilkan. Nah, inilah cara metode belajarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu membedakan kita dengan Wahaboy tadi itu. Kalau Wahaboy itu dipukul rata aja semua. Pokoknya hadis masalah itu dhaif, dipukul dhaif seluruhnya. Padahal ada hadis yang kuat yang menjelaskannya.